Halo, apa kabar Mongkito Galo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Rizka Selviana siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Rabu 20 Maret 2024. Sajian utama hari ini antara lain, 2 pemandu lagu usia di bawah umur terjaring razia. Warga keluhkan kenaikan tarif tol Palindra. Laksan kuah susu menggoda di kala berbuka puasa. Pemirsa, inilah seputar iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali berita pertama, pemirsa. Tempat hiburan malam yang nekat beroperasi saat bulan suci Ramadan di Kota Lubuk Linggau ditutup paksa oleh petugas kepolisian. Polisi melakukan sweeping di salah satu kafe dan polisi mengamankan 2 orang wanita sebagai pemandu lagu yang statusnya masih anak di bawah umur. Petugas Polsek Lubuk Linggau Utara melakukan sweeping salah satu tempat hiburan malam atau tempat karaoke yang berada di Kelurahan Sumber Agung. Tempat hiburan ini disweeping karena nekat beroperasi di saat bulan Ramadan. Razia ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat yang resah karena beroperasinya kafe di saat bulan suci Ramadan. Dari hasil sweeping, petugas menemukan puluhan wanita pemandu lagu yang mengenakan pakaian minim. Selain itu, petugas juga menemukan lelaki hidung belang yang menjadi tamu. Selanjutnya, petugas mendata semua wanita pemandu lagu. Mirisnya, 2 wanita yang menjadi pemandu lagu masih berstatus anak di bawah umur. Jadi diindikasi laporan dari masyarakat bahwa ada beberapa kafe yang buka. Tapi ternyata sudah kita sweeping cuma 1 kafe yang buka bernama. Kegiatan penertiban ini menindaklanjuti peraturan Pemkop Lubuk Linggau tentang larangan dibukanya tempat hiburan malam selama bulan suci Ramadan. Dari Lubuk Linggau, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, pedagang kaki lima di perempatan kantor Kejaksaan Oku akhirnya ditertibkan. Para pedagang yang awalnya berjanji jual buah musiman telah membuat lapak permanen. Akibatnya sangat mengganggu arus lalu lintas. Tak sesuai peruntukan, puluhan PKL yang berjualan buah di perempatan kantor Kejaksaan Oku Batu Raja ditertibkan Satuan Polisi Pamong Praja. Penertiban itu setelah banyaknya laporan masyarakat merasa terganggu dengan banyaknya pedagang buah liar yang memakan bahu jalan dan trotoar. Para pedagang sebelumnya dibiarkan saat berjualan buah musiman seperti durian. Namun lama-kelamaan jumlah PKL bertambah banyak, sehingga membuat kawasan yang dulunya rapi kini terkesan kumuh. Diketahui setidaknya terdapat 10 lapak yang berjualan di pinggir jalan Kota Batu Raja ditertibkan oleh petugas Satpol PP Kabupaten Oku. Bahkan pada penertiban sempat terjadi sedikit ketegangan antara petugas dan PKL. Ketegangan bermula ketika petugas Pol PP melakukan razia terhadap PKL yang berjualan di trotoar jalan. Razia tersebut dilakukan dalam upaya menjaga ketertiban kota dan mengurangi kemacetan serta gangguan bagi pejalan kaki. Lapak lebih kurang 10 lapak. 10 lapak Ya. Untuk tindakan selanjutnya gimana nih, Pak? Untuk tindak selanjutnya ke depan kita mungkin patroli. Ini bagus bagi kami kan, cuman kami ini nak kemana istilahnya itu nah. Kami ditertibkan nih kan, kemarin tuh dikit istilahnya kami tuh banyak dikit kami memang salah. Nah itu kan masang atap atau hampir permanen ibaratnya kan, tapi bukan permanen untuk proseduran baik. Kami lah tahu proseduran kayak pasti kami bongkar lagi seperti biasa kan. Sebelumnya PKL ini sengaja membuat lapak permanen di perempatan kantor Kejaksaan Oku. Bahkan diduga seakan dibiarkan sehingga kuat dugaan ada oknum membolehkan. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Kebocoran sumur gas milik perusahaan Pertamina Adera sampai saat ini masih belum teratasi. Aroma gas yang pekat masih terus meluas cemari udara. Pihak perusahaan Pertamina terus berupaya melakukan penanganan. Aspek keselamatan dan penanganan masyarakat diutamakan. Semburan gas dari sumur RJA 54 milik perusahaan Pertamina Adera di Desa Curup, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan masih belum teratasi.
Suara gemuruh dan sebaran gas yang beraroma pekat masih cemari lingkungan sekitar. Insiden Manajemen Tim atau IMT Pertamina Hulu Rokan Regional Sumatera Zona 4 terus berupaya melakukan penanganan di lokasi yang berada di seberang Sungai Lematang dan hanya berjarak ratusan meter dari pemukiman warga Desa Curup. FM Pertamina Adera menjelaskan pihaknya terus berupaya melakukan penanganan dan berkoordinasi ke semua pihak. Selain itu, pihaknya mengutamakan keselamatan dan prioritaskan penanganan masyarakat. Mulai memang dari hari Selasa. Tapi karena kondisinya ini posisinya gas, kami harus sangat yakin bahwa ketika penanganan itu personil kami itu juga aman. Sehingga prosedur-prosedurnya juga harus kami mitigasi semuanya. Sampai saat ini semburan gas masih terus keluar dan gas yang keluar yang terparah terjadi pada sore hari menjelang malam yang bisa sampai menutupi Sungai Lematang dan memasuki pemukiman warga. Dari Pali, Sumatera Selatan, Bisrun Silvana, iNews melaporkan. Meski dalam suasana Ramadan, puluhan siswa kelas 12 di Sekolah Menengah Atas Sandika Sukajadi Banyuasin menggelar doa bersama sebelum pelaksanaan ujian nasional atau asesmen nasional berbasis komputer tahun 2024. Tidak hanya mengantisipasi kecurangan, siswa-siswi ini diminta mengumpulkan handphone pelajar. Hari Senin 18 Maret 2024 merupakan hari pertama pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer di seluruh Indonesia. Kelas 12 sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan telah dilakukan persiapan. Seperti terpantau rangkaian ujian atau asesmen nasional berbasis komputer 2024 di SMA Sukajadi Banyuasin, Sumatera Selatan. Sebelum melaksanakan ujian, para siswa-siswi di sekolah ini melakukan doa bersama terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan agar mendapat kemudahan dalam mengerjakan soal yang diujikan sehingga dapat lulus ujian. Tidak hanya untuk mengantisipasi kecurangan siswa, guru pengawas juga mengumpulkan tas dan handphone siswa ke depan meja pengawas. Pihak sekolah dan siswa juga menyebut telah melakukan persiapan yang matang seperti mulai dari ujian harian dan praktek kegiatan agar para siswa dapat menyelesaikan ujian yang digelar sejak 18 hingga 24 Maret 2024. Kami dari pihak sekolah sudah mempersiapkan ke siswa untuk belajar secara rutin. Di samping itu juga pembekalan ujian maupun praktek dan teori. Praktek seperti yang kami lakukan, bahasa Inggris, seni budaya, agama, olahraga, dan sebagainya. Persiapan kami menyiapkan belajar di rumah sebelum memulai ujian, sholat, berdoa, semoga lancar dalam kegiatan, dan jangan lupa membaca buku terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Selain sebagai pengganti ujian nasional, ANBK merupakan bentuk perubahan paradigma dalam melakukan evaluasi pembelajaran. Sehingga asesmen ini tidak lagi mengukur capaian peserta didik secara individu, melainkan evaluasi atas sistem pendidikan, disebutkan pihak sekolah. Dari Banyuasin, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Warga Kabupaten Oku Timur akhirnya dapat tersenyum. Pasalnya kabupaten tersebut baru saja mendapat ganjaran Piala Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup. Piala kebanggaan tersebut diarak berkeliling kota Martapura. Setelah berhasil meraih Piala Adipura yang keempat kalinya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah Kabupaten Oku Timur bersama ratusan petugas kebersihan ikuti pawai arak-arakan Piala Adipura 2023. Apresiasi yang tinggi ditunjukkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Oku Timur dianggap wajar. Pasalnya dari 17 kabupaten kota se-Sumatera Selatan, hanya 4 kabupaten yang mendapatkan ganjaran Piala Adipura tersebut. Ditambah Kabupaten Oku Timur menjadi satu-satunya kabupaten termuda dari keempat kabupaten yang mendapatkan piala. Bupati Oku Timur menyampaikan keberhasilan mendapatkan Piala Adipura tidak lepas dari campur tangan masyarakat setempat, serta para pahlawan kebersihan yang bertugas di kabupaten tersebut. Atas dedikasinya, para pahlawan kebersihan tersebut dihadiahi berupa baju seragam baru, kenaikan gaji, tunjangan hari raya, serta ada 3 orang petugas kebersihan yang mendapatkan hadiah umroh gratis. Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya. Yang pertama untuk masyarakat Kabupaten Oku Timur yang mana telah menjaga kebersihan di lingkungan masing-masing. Yang kedua, terima kasih untuk seluruh pegawai atau pahlawan kebersihan Kabupaten Oku Timur yang kita sebut pasukan orange atau pasukan kuning atas dedikasi kerja.
Dari Oku Timur, Jatmiko Armansyah, iNews melaporkan. Laksan kuah susu menggoda di kala berbuka puasa. Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Pemirsa, tarif tol Palindra Trans Sumatera kembali dinaikkan oleh pengelola Hutama Karya untuk semua golongan kendaraan. Kenaikan itu pun dikeluhkan pengguna tol karena dinilai sangat signifikan. Pengguna jalan dipastikan akan kembali gunakan jalan negara. Kabar tidak baik kembali harus diterima bagi para pengguna ruas jalan tol Trans Sumatera Palembang Indralaya. Hal ini menyusul dengan dikeluarkannya keputusan Menteri PUPR nomor 414 tentang penyesuaian tarif jalan tol Palindra. Pengelola tol PT Hutama Karya pun akhirnya kembali menaikkan tarif tol Palindra terbaru untuk semua jenis golongan kendaraan pertanggal 18 Maret 2024. Sebelumnya tarif tol Palindra naik pada tahun 2021 sejak beroperasi penuh pada tahun 2018 yang lalu. Untuk kendaraan pribadi atau golongan 1, sebelumnya Rp20.500 naik menjadi Rp27.000. Kemudian untuk golongan kelas 2 tarifnya Rp40.500. Golongan ketiga sebesar Rp45.000. Sementara untuk golongan keempat dan kelima tarifnya sama yakni Rp54.000. Kenaikan tarif tol ini cukup dikeluhkan pengguna jalan tol Palindra karena dinilai cukup signifikan. Bahkan pengguna jalan tol berencana akan kembali menggunakan jalan negara yang gratis untuk menghemat biaya perjalanan. Pak, jadi kalau kenaikan ini terasa berat, apa Pak alternatif jalan, Pak? Ya, kami kembali jalan yang semula sebelum ada tol ini, jalan arteri. Dari Komri Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, buah yang satu ini memang identik dengan bulan puasa. Meski tanpa rasa, namun keharuman yang ditimbulkan dapat menggugah selera untuk dapat menikmatinya saat berbuka puasa. Timun suri nikmat untuk dijadikan minuman segar ataupun sebagai bahan kue. Timun suri yang sering disebut belewah biasanya marak dijual saat memasuki bulan Ramadan. Buah ini menjadi salah satu bahan minuman es. Dapat sendiri ataupun dicampurkan dengan bahan lain yang tidak mengurangi kenikmatan rasanya. Timun suri memang segar dibuat es buah untuk berbuka puasa. Berbentuk lonjong dengan kulit berwarna kuning agak oranye serta aroma yang khas. Cocok sekali disajikan dengan hidangan pelengkap buka puasa. Tidak hanya segar di tenggorokan, namun timun suri juga memiliki kandungan gizi dan vitamin yang selain menyegarkan juga menyehatkan tubuh. Kandungan protein dalam timun suri lebih tinggi 1,26% dibandingkan dengan buah melon. Mengandung vitamin C yang relatif tinggi sehingga kaya akan antioksidan yang baik bagi imunitas tubuh serta beberapa kandungan gizi dan vitamin lainnya. Sehingga tak salah bila menikmati timun suri sebagai hidangan berbuka puasa, baik untuk minuman ataupun diolah menjadi kue. Minuman segar pembuka puasa. Selain dari untuk pembuka puasa, kita juga gunakan ini untuk membuat kue seperti puding atau juga kue basah. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Laksan merupakan salah satu menu makanan khas dari kota Palembang yang kerap disajikan saat berbuka puasa. Lezatnya olahan pempek ikan yang dipadukan dengan gurihnya kuah laksan bercampur susu membuat menu ini begitu menggoda di lidah penikmatnya. Beginilah penampakan laksan kuah susu yang selalu hadir di bulan suci Ramadan. Laksan dengan kuah susu bisa menjadi salah satu pilihan menu berbuka puasa.
Perpaduan lezatnya olahan pempek dan kuah bercampur susu dapat memanjakan lidah setelah seharian berpuasa di bulan Ramadan ini. Untuk laksan kuah susu ini cukup mudah dilakukan. Bahan dasar utama yang diperlukan yakni ikan tenggiri, tepung tapioka, susu bubuk, bawang putih, bawang merah, laos, kunyit, jahe, garam, gula, hingga penyedap rasa. Pembuat laksan kuah susu Dewi Kasim mengakui, di saat bulan Ramadan peminat laksan untuk berbuka puasa meningkat hingga bisa ratusan porsi per hari. Untuk satu porsi laksan kuah susu ini dijual dengan harga Rp23.500 per porsinya. Para pelanggan mengaku ketagihan dengan menu yang satu ini. Hari ini kita mencoba makanan khas Palembang ya, namanya laksan kuah susu. Ini adalah makanan khas Palembang. Pasti orang Palembang sangat menyukai hidangan ini. Biasanya untuk buka berpuasa juga ya? Oh, pastinya kalau untuk bulan puasa hidangan ini pasti dicari untuk dimakan. Ini saya ganti pakai susu. Susunya tuh yang creamer, jadi low fat. Kalau orang tua mau makan pun aman gitu, nggak kolesterol. Untuk anak-anak pun untuk di Lampung itu pun aman. Dari itu di dalam Palembang atau ada yang dari luar? Ada dalam luar kota. Kalau dalam luar kota itu saya menerima kebanyakan Jakarta ya. Kalau di luar Jakarta aku nggak garansi, aku nggak jamin lagi kalau bisa rusak. Takutnya kan kalau luar Jakarta kan bisa 2 hari 3 hari kalau nyampe. Nah pemirsa, mungkin menu yang satu ini bisa menjadi pilihan Anda jika berkunjung ke kota Palembang. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan program seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Rizka Selviana bersama kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Sampai jumpa.